Bicara melawan Corona bersama Classy FM. Kelas FM bersama kita lawan Corona. Classy People, saatnya Anda mencermati program Bicara Melawan Corona yang saat ini ditemani oleh Radi Pranata. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Koordinator Forum Pengurangan Resiko Bencana Sumatera Barat, ada Bang Khalid Syaifullah. Kita sapa dulu di line telepon kita. Assalamualaikum Bang Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bang, kita ingin membahas bagaimana banyaknya orang mungkin yang mulai tidak mawas ya dengan dirinya di masa new normal ini Bang Khalid. Karena kan kita lihat juga angka pasien COVID-19 di Sumbar ini sempat turun drastis gitu ya Bang ya. Dan ketika Idul Adha itu kembali melonjak menjadi 41 kasus yang positif. Dan sampai hari ini angkanya cukup tinggi juga nih Bang. Nah mungkin komentar dari Bang Khalid dulu deh terkait dengan hal ini Bang. Ya betul. Nah ini memang kalau kita coba flashback ke belakang, kondisi ini kan beberapa pakar juga sudah ada yang memprediksi sebenarnya kan. Ada beberapa peneliti juga yang memperkirakan kemungkinan Sumatera Barat akan ada lonjakan setelah menurun drastis itu. Dan hampir boleh dibilang melandai gitu kan. Nah, karena kemudian memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah cukup luar biasa, baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam bentuk upaya-upaya penanganan yang terkonfirmasi positif maupun upaya-upaya pencegahan dengan sosialisasi dan edukasi. Nah, jadi memang kalau kita lihat kan kalau bicara corona, kalau kita baca dari beberapa referensi itu, dia kan tidak serta-merta tiba-tiba hari ini langsung positif hari ini kan gitu. Artinya ada beberapa hari sebelumnya interaksi antara yang terpapar hari ini dari hasil PCR dalam beberapa waktu beberapa hari sebelumnya. Nah ini artinya kalau memang kita mau lihat ini kan sebelum ini dan sebelum Lebaran Haji, nah itu sudah kita memasuki new normal sebenarnya gitu kan, atau adaptasi perilaku atau pola hidup baru gitu kan. Nah jadi ini memang apakah ini memang karena dengan kondisi sudah cukup drastis turun, kemudian kita sudah mulai agak lengah, mulai agak berkurang kewaspadaan kita dan merasa sudah tidak perlu lagi cuci tangan, pakai masker, dan apalagi jaga jarak gitu kan. Nah, dan faktanya di lapangan memang kalau kita lihat di jalan, di tempat-tempat publik gitu kan, itu pakai masker banyak di dagu letaknya gitu kan. Dan fasilitas-fasilitas yang banyak digunakan orang banyak juga untuk cuci tangan itu ada barangnya, alatnya, tapi air atau sabunnya yang tidak ada kan gitu. Artinya mulai dengan seiring dengan menurunnya angka terkonfirmasi positif juga menurun kemudian sepertinya apanya. Dan apakah ini memang yang menyebabkan kemudian pasca Lebaran ini naik lagi gitu kan? Tapi kan tadi Bang Khalid bilang ini sudah sempat diprediksi sebelumnya Bang, bahwasanya akan ada hal yang seperti ini juga. Tapi antisipasi yang sudah dilakukan oleh stakeholder terkait untuk mengantisipasi hal itu Bang? Ya, kalau yang kita lihat, saya misalnya lihat upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan masih tetap dilakukan. Masih dilakukan berarti. Jadi misalnya kalau di tempat saya misalnya untuk di level pemerintahan, kebetulan saya juga ketua RT, itu malahan disiapkan dan dipasang spanduk di setiap RT dan RW itu dengan isi informasi sosialisasi bagaimana harus pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak gitu kan. Nah dalam beberapa diskusi informal pun
saya lihat di kedai-kedai juga diskusi soal itu, walaupun kemudian banyak juga yang ini soal berdebat dalam tanda kutip ini soal corona ini ada atau tidak gitu kan, tapi dengan diskusi perdebatan itu justru kemudian proses sosialisasinya juga jalan gitu kan. Karena kemudian kenapa harus cuci tangan, kenapa harus pakai masker gitu kan, walaupun dalam bentuk kontra begitu, tapi kemudian itu menurut saya sudah sebuah bentuk sosialisasi atau penyebaran informasi bahwasanya untuk menghadapi corona itu penting hidup bersih dan cara hidup sehat gitu. Oke. Nah, kemudian ini Bang Khalid, kalau kita lihat sekarang ini kan Labor Fakultas Kedokteran UNAN itu melakukan swab masif gitu ya, Bang ya, dan Iya betul. Nah, cukupkah dengan tindakan eksekusi dari Dokter Andani dan kawan-kawan ini untuk hal seperti sekarang ini, Bang? Kalau cukup, menurut saya pasti tidak akan cukup. Karena kemudian kan memang kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Dokter Andani dan kawan-kawan. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Dokter Andani inilah yang kemudian berkontribusi terhadap menekan laju angka terkonfirmasi positif. Karena begitu dapat satu langsung di tracking, langsung Pak Dokter Andani dengan kawan-kawan melakukan PCR, nah kemudian ketahuan sehingga ada bisa dipilah segera. Nah tapi ini pada bagian kalau istilahnya dalam sebuah pipa ini kan di bagian hilir. Karena ini sifatnya penanganan yang sudah terkonfirmasi positif sebenarnya. Nah ini memang kita harus apresiasi luar biasa buat Pak Dokter Andani dan sejawat dalam upaya ini. Nah upaya yang memang perlu penting lebih dimasifkan lagi sebenarnya memang upaya-upaya pencegahan ataupun mitigasi. Sehingga kemudian memang kawan-kawan Pak Dokter Andani dan kawan-kawan tidak mulai berkurang juga bebannya mestinya. Nah kalau kondisi sekarang ini kembali Pak Dokter Andani dengan kawan-kawan harus super ekstra lagi untuk melakukan menguji sampel-sampel yang dikirim ke lab mereka gitu kan. Nah jadi memang kalau mau mencegah memang harus sebelum meningkat lagi gitu kan. Nah mari kita sebenarnya memang kembali kepada kita masing-masing. Karena yang menjadi ujung tombak atau menjadi garda terdepan untuk memastikan Dokter Andani dan kawan-kawan sejawat tidak kerepotan adalah diri kita sendiri misalnya sebenarnya. Karena kita yang bisa memastikan bahwasanya kita tidak harus sampai terpapar oleh virus ini. Oke. Nah, Bang Khalid tadi kan Abang juga sempat bilang bahwasanya sekarang ini kalau kita lihat di lapangan gitu ya, Bang ya, banyak orang-orang yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar ruangan. Jadi ini seolah-olah mereka ini menganggap COVID ini sudah nggak ada lagi nih, Bang. Nah, banyak. Tapi apa yang harusnya kita lakukan sekarang ini, apalagi buat pemerintah misalnya, Bang? Karena pemerintah kan sudah getol untuk mengkampanyekan, sudah mengeluarkan peraturan. Ya. Jadi ini mungkin dalam tanda kutip ada persoalan kalau soal sosialisasi yang kurang, menurut saya sepertinya tidak juga. Karena kalau jujur kita sama-sama mengakui, bahkan di level anak-anak pun mereka sudah kenal dengan corona. Di level anak-anak pun walaupun dalam bentuk kayak candaan, corona katanya kan. Artinya dalam konteks virus coronanya itu sebenarnya sudah tersosialisasi, dan saya yakin sebenarnya bagaimana proses penularan, kemudian bagaimana supaya tidak terpapar corona itu juga sudah tersampaikan di level semua level lah, sampai baik di level masyarakat, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia, semua tidak ada yang kenal corona sekarang. Semua saya yakin tidak ada yang tidak tahu untuk menghadapi dan mengatasi corona ini supaya jangan terpapar. Sering cuci tangan pakai sabun, kalau keluar rumah, pulang dari mana-mana, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Nah, tapi memang kita harus akui, saya dalam beberapa kali kesempatan ketemu dengan baik itu di level masyarakat maupun di level menengah ke atas lah orang yang secara strata pendidikan, pengetahuan, informasi yang diakses juga lebih jauh. Ini ada persoalan sebenarnya yang menyebabkan kemudian seolah-olah kita menjadi nggak usah lah pakai masker lagi gitu kan. Paling tidak mengabaikan persoalan menggunakan masker dan jaga jarak gitu kan. Nah, karena kemudian ya corona ini ya sudah, karena informasi yang beredar itu kemudian memang
mempengaruhi menurut saya cara perilaku kita masyarakat secara keseluruhan, tidak memandang klaster ya, dalam rangka mematuhi protokol kesehatan itu. Jadi sekarang pun dengan angka yang meningkat itu masih ada juga yang nyeleneh. Kan ada itu corona katanya kan. Nah kalau seandainya kalau ini Bang Khalid, kalau sudah misalnya dibuat perda tentang itu untuk mentaati protokol kesehatan, bagaimana menurut Bang Khalid? Saya melihat perda itu tidak akan terlalu efektif karena justru hanya akan menjadi titik peluang untuk terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat. Karena ini tidak harus dengan pendekatan seperti itu menurut saya. Karena ini memang proses-proses persuasif harus ditingkatkan, melakukan pendekatan lewat tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Semuanya ini tidak bicara masyarakat dalam konteks tertentu, tapi masyarakat untuk semua level, tidak pada komunitas-komunitas tertentu. Karena kalau kita lihat pada beberapa hari terakhir ini ternyata klasternya adalah klaster perkantoran gitu kan. Nah, jadi artinya sebenarnya kemudian ini perlu kita tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang punya pengaruh di level masyarakat untuk memberikan keyakinan, bukan lagi sosialisasi soal terkait coronanya dan bagaimana cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Karena itu menurut saya sudah selesai lah. Tidak ada yang tidak bisa tidak tahu untuk informasi itu. Tapi ini soal bagaimana memberikan keyakinan kepada semua individu dan personal untuk mau mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi saya pengalaman Lebaran Idul Adha, saya sebagai pengurus masjid. Ketika Jumat saya selalu sampaikan, kemudian Idul Adha kemarin sebelum mulai sholat Idul Adha juga disampaikan. Kita bisa lihat itu, ada orang yang kemudian memang respect, ada yang kemudian tidak respect terkait dengan itu misalnya gitu kan. Nah ini penting karena yang masalah itu sebenarnya menurut saya adalah bagaimana meyakinkan orang-orang ini mau menerapkan protokol kesehatan, bukan soal sosialisasi pakai masker dan jaga jarak atau cuci tangan lagi gitu kan. Gitu. Oke. Berarti untuk merubah keyakinan masyarakat yang masih abai ini agak susah juga dia Bang ya? Iya, dengan kondisi karena ini memang soal akses terhadap informasi yang perlu diteliti lagi kebenarannya itu sangat mudah. Mulai dari anak kecil sampai yang sudah tua, asal dia punya Android, nah itu udahlah dapat akses semua. Kalau dulu yang kita ke atas ini kan akses informasi yang mudah itu paling lewat televisi, radio gitu kan. Nah sekarang 1 detik saat terjadi informasi itu bisa diakses orang banyak. Sehingga ini yang harus diantisipasi dengan pendekatan melalui tokoh-tokoh informal di tingkat komunitas untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu masyarakat bagaimana kemudian pentingnya bahwasanya untuk pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak itu tidak ada salahnya dalam upaya melakukan pencegahan. Karena mencegah itu tetap lebih baik daripada mengatasi dan mengobati kalau kita sudah terpapar. Tidak perlu kita membuktikan kita atau anak, istri, keluarga dekat kita harus terpapar dulu baru kita yakin ternyata benar ini corona ini harus begini mengatasinya gitu kan. Gitu. Terus Bang Khalid, apakah mungkin orang-orang yang masih abai ini terpengaruh begitu Bang dengan misalnya kayak adanya informasi-informasi tentang konspirasi lah mengenai COVID ini, ada yang berdekatan dengan konspirasi politik, ekonomi dan segala macamnya. Nah menurut Bang Khalid gimana? Saya khawatir justru poin ini yang sangat berpengaruh sekarang. Nah itu makanya menurut saya tidak cukup dengan pasang baliho, kemudian sebar stiker, kemudian lewat TV, lewat menyampaikan cuci tangan, sosialisasi soal pakai masker, jaga jarak gitu kan. Karena kalau kita lihat ini justru yang saya khawatirkan justru lebih diterima yang begini-begini oleh semua individu atau banyak orang gitu kan. Sehingga ini menyebabkan kemudian mereka menjadi abai terhadap nggak usah gitu kan. Padahal cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Itu memang sesuatu yang mestinya harus dilakukan. Tidak ada corona sebenarnya itu nggak masalah, harus dilakukan sebenarnya.
Nah, tapi kemudian kenapa ini harus seolah-olah menjadi sesuatu yang berat gitu kan? Kalau kita lihat-lihat dan baca referensi juga, orang di luar negeri, terutama misalnya Jepang, nggak ada corona pun dia sudah pakai masker gitu kan. Nah, cuci tangan pakai sabun itu sudah harus mestinya, karena itu bagian dari untuk memastikan kita bersih gitu kan. Jaga jarak kemudian juga itu sudah biasa juga untuk memastikan kita lebih aman gitu kan. Oke, baik. Nah, terakhir Bang Khalid, dengan jumlah kasus yang kemudian kembali meningkat dan banyaknya masyarakat yang masih belum aware dengan protokol kesehatan di masa new normal ini, apa harapan Bang Khalid kepada masyarakat? Ya, harapan saya kepada kita semua, termasuk diri saya pribadi dan keluarga serta semua lapisan masyarakat, melakukan sesuatu yang baik itu tidak perlu ragu-ragu. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak itu bukan sesuatu yang memberatkan mestinya. Itu adalah anggap saja untuk melakukan suatu kebaikan yang menjadi tabungan bagi kita ke depan. Jangan menjadikan itu sebagai titik untuk pertentangan bahwasanya ini benar ada atau tidak gitu kan. Dan pastikanlah diri kita dan keluarga kita menjadi sehat, tidak terpapar corona, sehingga itu menjadi bagian kontribusi untuk memastikan orang lain juga tidak terpapar gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Bang Khalid sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kita hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat lagi nih ya bagi masyarakat. Ya, Bang ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bang. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.